Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai pemindahan risiko pada perusahaan asuransi jiwa dan kesehatan pada mata kuliah manajemen risiko. Bisa di next. Di sini kami beranggotakan 3 orang yang itu pertama itu saya sendiri, Alfian Maulana, beserta teman saya ada Fariska Ayu Artanti, dan juga ada Zahra Hafiza Isaura. Bisa di next. Lalu pembahasan kali ini itu ada dasar-dasar asuransi jiwa dan kesehatan, lalu ada ruang lingkup asuransi jiwa dan kesehatan dalam dunia usaha, lalu yang ketiga itu ada kontrak asuransi jiwa dan kesehatan, lalu yang terakhir ada peranan asuransi jiwa dalam dunia usaha. Bisa di next. Oke, baik. Untuk dasar-dasar asuransi jiwa dan kesehatan. Pengertian asuransi jiwa. Pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, asuransi perjanjian di mana pihak penanggung penerima premi dan tertanggung untuk memberikan pembayaran berdasarkan pada keadaan tertanggung. Tujuannya adalah melindungi dari risiko finansial yang muncul karena kematian atau mencapai usia lanjut yang membuat seorang tidak produktif. Asuransi jiwa memberikan uang pertanggungan pada ahli waris seperti anak atau orang tua jika tertanggung meninggal. Risiko asuransi jiwa pasti terjadi dan bisa terjadi kapan saja. Memberikan jaminan finansial dalam situasi seperti masalah kesehatan, kecelakaan, ataupun kematian. Kerjasama dalam asuransi jiwa dikoordinir oleh perusahaan asuransi yang menggunakan prinsip hukum bilangan besar atau the law of the large number. Prinsip ini mengalihkan risiko dan individu ke kelompok yang lebih besar dan membaginya di antara anggota kelompok. Ini membantu perusahaan asuransi memprediksi kemungkinan kerugian di masa depan dengan lebih akurat. Asuransi jiwa berfungsi sebagai bentuk perlindungan finansial yang memberikan manfaat finansial langsung dalam bentuk uang tunai tanpa perlu menunggu tagihan rumah sakit. Ini juga dapat berfungsi sebagai tabungan masa tua yang tidak terpengaruh oleh manfaat lain yang mungkin sudah dimiliki. Hukum mengatur asuransi jiwa memungkinkan setiap orang untuk mengasuransikan nyawanya untuk kepentingan orang lain, baik selama hidupnya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai perjanjian. Bahkan asuransi jiwa dapat diadakan tanpa sepengetahuan atau persetujuan tertanggung. Dalam semua kasus, penanggung akan membayar sejumlah uang tertentu pada orang yang ditunjuk oleh pengambil asuransi sebagai penerima manfaatnya. Ini berlaku terutama untuk asuransi jiwa selama hidup tertanggung, bukan yang jangka waktu tertentu. Bisa di next. Oke, kita masuk ke jenis asuransi jiwa. Beberapa jenis serta manfaat dari asuransi jiwa memiliki sesuai dengan kegunaannya. Jenis-jenis dan manfaat asuransi jiwa itu terdiri dari yang pertama itu ada asuransi jiwa berjangka atau term life. Ini adalah jenis asuransi jiwa yang memberikan perlindungan maksimum dengan premi yang terjangkau. Cocok buat orang yang ingin melindungi masa depan keluarga mereka, terutama jika mereka baru memulai karir atau memiliki keterbatasan keuangan. Lalu yang kedua itu ada asuransi jiwa seumur hidup atau whole life. Jenis ini memberikan perlindungan seumur hidup dan juga memiliki nilai tabungan yang dapat digunakan dalam keadaan darurat. Contoh untuk ingin perlindungan jiwa jangka panjang sambil mengumpulkan nilai tunai. Yang terakhir itu ada asuransi jiwa dwiguna atau endowment. Asuransi ini tuh memberikan pembayaran jika tertanggung meninggal dalam periode tertentu atau jika masih hidup pada akhir kontrak. Selain itu juga ada nilai tunai yang dapat ditarik sebelum kontrak berakhir. Hal ini tuh cocok buat menabung buat pendidikan anak, pembelian rumah ataupun pensiun. Bisa di next. Lalu ada 4 manfaat dari memiliki asuransi jiwa. Yang pertama itu ada perlindungan dari penyakit kritis. Ini adalah salah satu manfaat tambahan yang sering tersedia dalam asuransi kesehatan atau asuransi jiwa. Ketika seorang didiagnosis menderita penyakit kritis seperti kanker, serangan jantung, atau stroke, asuransi bakal bayarin sejumlah uang tertentu. Uang ini juga dapat digunain buat ngatasin biaya pengobatan yang tinggi dan juga ngebantu pemegang polis dan keluarganya dalam menghadapi tantangan finansial yang muncul akibat
penyakit serius tersebut. Lalu kedua itu ada perlindungan dari kecelakaan yang mengakibatkan cacat ataupun kematian. Asuransi ini memberikan manfaat jika tertanggung mengalami kecelakaan yang mengakibatkan cacat permanen atau kematian. Jika cacat terjadi, pemegang polis tuh menerima pembayaran sejumlah tertentu yang dapat digunakan buat ngatasin biaya perawatan medis atau berbagai kebutuhan setelah kecelakaan. Dalam kasus kematian akibat kecelakaan, manfaat tersebut tuh akan diberikan kepada ahli waris tertanggung. Yang ketiga itu ada pembayaran dalam kasus kematian karena sakit. Ini adalah manfaat utama dalam asuransi jiwa. Jika tertanggung meninggal dunia karena sakit, perusahaan asuransi bakal bayarin jumlah tertentu yang telah ditentukan dalam polis kepada ahli waris atau pemegang polis. Manfaat ini membantu melindungi ahli waris dari beban finansial yang muncul akibat kehilangan pendapatan yang dihasilkan oleh tertanggung. Lalu yang terakhir itu ada tabungan buat masa tua. Beberapa jenis asuransi memiliki komponen tabungan atau investasi. Dalam jenis-jenis ini, sebagian dari premi yang dibayarkan oleh pemegang polis diinvestasikan oleh perusahaan asuransi. Seiring waktu, nilai investasi ini itu bisa tumbuh dan pemegang polis bisa mengaksesnya buat mencapai usia pensiun. Ini juga dapat ngebantu untuk merencanain keuangan buat masa depan dan memberikan sumber dana tambahan di dalam situasi finansial mereka. Bisa di next. Lalu selanjutnya itu ada pengertian dari asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan adalah bentuk asuransi yang fokus pada perlindungan biaya perawatan kesehatan individu. Tujuannya adalah membuat ngalihin risiko biaya sakit dari tertanggung kepada perusahaan asuransi. Konsep dasar asuransi kesehatan melibatkan transfer risiko dari individu ke kelompok, serta berbagai kerugian di antara anggota kelompok. Dalam hal ini, individu membayar premi kepada perusahaan asuransi yang kemudian memberikan biaya atau pelayanan perawatan kesehatan ketika tertanggung mengalami gangguan kesehatan atau kecelakaan. Asuransi kesehatan memiliki jenis perawatan utama, yaitu rawat jalan dan rawat inap yang memberikan proteksi finansial ketika tertanggung memerlukan perawatan medis. Sistem asuransi kesehatan sering menggunakan metode cashless di mana pemegang polis tidak perlu membayar uang tunai saat menerima perawatan medis. Program-program asuransi kesehatan yang beragam di Indonesia menawarkan manfaat maksimal pada nasabahnya dengan persaingan ketat antara perusahaan asuransi untuk menciptakan produk yang komprehensif. Penggunaan asuransi kesehatan bertujuan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan, mengatasi kesulitan finansial dalam membiayai perawatan medis, dan memungkinkan pengawasan biaya serta mutu pelayanan kesehatan yang lebih, meskipun sering disebut sebagai asuransi untuk biaya kecil. Asuransi kesehatan memiliki peran penting dalam melindungi individu dan risiko kesehatan yang tidak terduga. Program-program ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu dan seringkali ditanggung oleh kantor tempat pemegang polis bekerja. Bisa di next? Oke, eh, kita masuk ke jenis asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan memberikan manfaat khusus ketika tertanggung mengalami sakit atau mengalami kecelakaan. Terdapat dua jenis utama asuransi kesehatan, yaitu perlindungan biaya medis, atau bisa disebut medical expense coverage, dan pergantian pendapatan akibat cacat, atau disebut juga disability income coverage. Perlindungan biaya medis mencakup pembayaran biaya perawatan rumah sakit, biaya operasi, serta biaya kunjungan ke dokter dan pengobatan lainnya yang relevan. Selama hal ini tercantum dalam polis asuransi, pergantian pendapatan memberikan pembayaran sejumlah pendapatan tertentu jika tertanggung melindungi cacat dan menghentikan kemampuan untuk bekerja. Bisa di next. Oke, jenis asuransi kesehatan bila ditinjau dari jumlah peserta yang ditanggung terbagi menjadi 8. Yang pertama itu ada asuransi kesehatan perorangan. Jenis asuransi ini ditunjukkan untuk individu atau keluarga secara pribadi, lalu premi asuransi dibayar oleh pihak individu atau keluarga tersebut untuk mendapatkan perlindungan kesehatan pribadi. Yang kedua itu ada asuransi kesehatan kelompok. Jenis asuransi ini ditawarkan kepada kelompok tertentu seperti karyawan suatu perusahaan,
anggota organisasi atau keluarga besar. Premi asuransi umumnya lebih terjangkau karena dibayar bersama-sama oleh anggota kelompoknya. Yang ketiga itu ada asuransi rawat inap. Fokus utama dari jenis asuransi ini adalah memberikan perlindungan terhadap biaya rawat inap di rumah sakit, termasuk biaya kamar, dokter, pembedahan, dan perawatan lainnya yang terkait dengan perawatan di rumah sakit. Lalu yang keempat itu ada asuransi rawat jalan. Asuransi ini mencakup biaya perawatan medis di luar rumah sakit seperti kunjungan ke dokter umum, pembelian obat, pemeriksaan laboratorium, dan perawatan medis harian lainnya. Lalu yang kelima itu ada asuransi gizi. Asuransi kesehatan gigi ini dirancang khusus buat menutupi biaya perawatan gigi termasuk pemberian gigi, penambalan, penambalan cabut gigi atau perawatan gigi lainnya. Lalu yang keenam itu ada asuransi melahirkan. Jenis asuransi ini menyediakan perlindungan khusus buat biaya persalinan, perawatan ibu hamil, dan juga perawatan pasca melahirkan. Lalu yang ketujuh itu ada asuransi penyakit kritis atau critical illness. Asuransi ini memberikan pembayaran tunai jika tertanggung didiagnosis menderita penyakit serius seperti kanker, serangan jantung, stroke, atau penyakit lainnya yang ditentukan dalam polis. Yang terakhir itu ada asuransi pendapatan karena cacat atau disability income. Asuransi ini memberikan gantian pendapatan jika tertanggung mengalami cacat yang menghambat kemampuan untuk bekerja. Bisa di next. Lalu manfaat asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan memberikan sejumlah manfaat yang penting bagi pemegang polis. Yang pertama itu ada perlindungan finansial. Asuransi kesehatan membantu melindungi Anda dari beban finansial yang mungkin timbul akibat biaya perawatan medis. Ketika Anda sakit atau memerlukan perawatan seperti berobat ke rumah sakit, mengalami operasi, atau membeli obat-obatan, biayanya bisa sangat tinggi. Asuransi kesehatan membayar sebagian besar atau bahkan seluruh biaya ini, sehingga Anda nggak perlu khawatir kehabisan uang untuk biaya medis yang mahal. Lalu yang kedua itu ada akses ke perawatan berkualitas. Dengan memiliki asuransi kesehatan dan membayar premi secara teratur, Anda dapat mengakses perawatan medis berkualitas tanpa perlu memikirkan biayanya. Ini berarti Anda bisa mendapatkan perawatan yang tepat pada waktunya tanpa menunda-nunda kunjungan ke dokter atau rumah sakit. Lalu yang ketiga itu ada pencegahan dan kesehatan rutin. Asuransi kesehatan sering mencakup pemeriksaan kesehatan rutin dan vaksinasi. Ini mendorong Anda buat menjaga kesehatan dengan melakukan pemeriksaan secara teratur dan mendapatkan vaksin yang diperlukan. Pencegahan adalah kunci buat menjaga tubuh sehat. Bisa di next. Lalu ada yang keempat itu ada dukungan kesehatan mental. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Asuransi kesehatan dapat mencakup pelayanan kesehatan mental seperti konseling dan terapi. Ini juga membantu untuk menjaga kesejahteraan mental buat mengalami stres, kecemasan, atau masalah mental lainnya. Lalu yang kelima itu ada pilihan dokter dan rumah sakit. Anda juga bisa memiliki lebih banyak pilihan dalam memilih dokter dan juga rumah sakit ketika Anda memiliki asuransi kesehatan. Ini berarti Anda bisa mendapat perawatan dari dokter yang Anda percayai dan di tempat yang Anda pilih. Dan terakhir itu ada perlindungan darurat medis. Kadang-kadang keadaan darurat medis yang tidak terduga dapat terjadi. Asuransi kesehatan akan memberikan perlindungan dalam situasi seperti ini, membantu Anda mendapatkan perawatan yang diperlukan tanpa khawatir tentang biaya yang terlalu tinggi. Singkatnya, asuransi kesehatan adalah investasi yang sangat penting buat melindungi kesehatan Anda dan keuangan Anda. Ini memberikan rasa aman dan memastikan bahwa Anda dapat mendapatkan perawatan medis yang diperlukan tanpa merasa terbebani oleh biaya medis yang besar. Jadi, memiliki asuransi kesehatan adalah langkah cerdas buat mensejahterakan Anda. Bisa di next. Lalu selanjutnya itu ada perbedaan asuransi jiwa dan juga asuransi kesehatan. Perbedaan dasar antara asuransi jiwa dan asuransi kesehatan terletak pada jenis manfaat dan periode pertanggungannya. Asuransi jiwa lebih berfokus pada memberikan manfaat finansial pada orang-orang yang diwarisi. Dalam hal risiko, asuransi jiwa mengatasi risiko kematian dan penuaan, sementara asuransi kesehatan mengatasi cacat dan perburukan kesehatan.
Ada beberapa kunci antara asuransi jiwa dan asuransi kesehatan. Yang pertama itu ada variasi produk. Asuransi kesehatan menawarkan lebih banyak variasi produk daripada asuransi jiwa. Ini mencakup berbagai tabel morbiditas atau kondisi kesehatan dalam perhitungan premi. Sementara asuransi jiwa biasanya menggunakan satu tabel mortalitas atau kematian. Yang kedua itu ada jumlah klaim. Jumlah klaim dalam asuransi jiwa biasanya tetap sesuai dengan yang tercantum dalam polis. Sedangkan asuransi kesehatan dapat menghadapi klaim yang bervariasi. Lalu yang ketiga itu ada frekuensi klaim. Asuransi kesehatan dapat menghadapi klaim berulang kali. Sementara asuransi jiwa hanya memiliki satu klaim pada saat kematian tertanggung. Lalu yang keempat ada pengaruh eksternal. Faktor seperti inflasi, perubahan ekonomi, dan perubahan dalam praktik perawatan kesehatan memiliki dampak lebih besar pada jumlah manfaat yang dibayarkan dalam klaim asuransi kesehatan dibandingkan asuransi jiwa. Lalu yang kelima itu ada uh, perbedaan premi. Premi asuransi kesehatan dapat bervariasi berdasarkan lokasi, sementara premi asuransi jiwa biasanya sama di seluruh wilayahnya. Yang terakhir itu ada pembayaran manfaat. Asuransi jiwa biasanya memberikan manfaat langsung dalam bentuk uang tunai tanpa harus menunggu tagihan dari rumah sakit. Dengan demikian, kedua jenis asuransi ini itu memiliki karakteristik dan fokus yang berbeda-beda dan keputusan buat membeli salah satu atau keduanya harus didasarkan pada kebutuhan dan situasi keuangan pribadi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya adalah mengenai ruang lingkup bagaimana asuransi jiwa dan kesehatan ini dalam dunia usaha. Seperti yang kita tahu, asuransi jiwa dan kesehatan ini penting di mana sama pentingnya di dunia bisnis di mana bisa menjamin stabilitas keuangan perusahaan dan karyawan. Jadi asuransi ini nggak hanya jadi jaminan finansial bagi keluarga karyawan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, tapi juga bisa merupakan strategi bisnis yang cerdas bagi perusahaan. Karena dengan memberikan asuransi kepada karyawan, perusahaan ini bisa menciptakan rasa aman dan percaya yang pada akhirnya bisa meningkatkan loyalitas dan produktivitas karyawan. Oke, dalam asuransi jiwa dalam bisnis ini dibagi jadi 3 golongan. Yang pertama itu ada asuransi jiwa biasa atau ordinary life insurance, di mana asuransi jiwa biasa ini adalah jenis asuransi jiwa yang memberikan perlindungan seumur hidup selama pemegang polis ini membayar premi secara teratur. Jadi kalau dalam konteks bisnis ini, asuransi jiwa bisa memberikan perlindungan seumur hidup dan punya nilai tunai yang bisa digunakan sebagai sumber dana dalam bisnis, misalnya untuk mengatasi masalah keuangan atau investasi. Nah, asuransi jiwa biasa ini bisa sebagai perlindungan bisnis, yaitu bisa pemilik bisnis atau mitra bisnis ini bisa mengambil kebijakan asuransi jiwa biasa ini untuk melindungi bisnis dari resiko finansial yang mungkin timbul jika salah satu pemilik atau mitra bisnisnya ini meninggal dunia. Jadi manfaat kematian dari asuransi ini bisa digunakan untuk membayar utang bisnis, membayar warisan, atau menjaga kelangsungan operasional bisnis. Lalu asuransi jiwa biasa ini juga bisa sebagai manfaat pensiun, di mana perusahaan bisa menyediakan rencana pensiun yang terkait dengan asuransi jiwa biasa untuk karyawan. Jadi setelah pensiun, manfaat asuransi ini bisa memberikan tunjangan pensiun kepada mantan karyawan. Lalu asuransi jiwa biasa ini juga bisa digunakan untuk investasi dan pengelolaan kekayaan di mana biasanya jenis asuransi ini bisa dianggap sebagai instrumen investasi di mana nilai tunainya bisa digunakan untuk keperluan bisnis atau instrumen pengelolaan kekayaan. Boleh di next. Lalu golongan kedua ini ada asuransi jiwa kelompok atau group life insurance, di mana asuransi ini adalah asuransi jiwa yang memberikan tanggungan perlindungan kepada sekelompok orang, seperti karyawan dalam suatu perusahaan. Biasanya perusahaan ini membayar
premi asuransi ini sebagai manfaat tambahan kepada asuransi jiwa kelompok ini juga memberikan perlindungan kematian dalam bentuk pembayaran uang tunai kepada ahli waris jika peserta ini meninggal dunia selama masa perlindungan polis. Nah, biasanya manfaat asuransi jiwa kelompok ini berbentuk sejumlah uang tetap atau berkaitan dengan gaji atau manfaat lainnya. Nah, dalam konteks bisnis ini, asuransi jiwa kelompok bisa sebagai manfaat karyawan, yaitu uh, bisa memberikan perlindungan finansial kepada karyawan atau dan keluarganya jika karyawan meninggal dunia selama masa perlindungan polis. Lalu bisa juga sebagai daya tarik bakat, di mana penawaran asuransi jiwa kelompok ini bisa meningkatkan daya tarik perusahaan bagi bakat-bakat berkualitas tinggi. Maksudnya adalah dengan mengadakan asuransi jiwa kelompok ini, perusahaan bisa meningkatkan daya tarik mereka untuk calon-calon karyawan yang lainnya, di mana biasanya karyawan ini sering mencari paket manfaat yang melibatkan perlindungan asuransi jiwa sebagai bagian dari paket kompensasi mereka. Lalu ada golongan ketiga, yaitu asuransi jiwa industrial. Nah, asuransi jiwa industrial ini awalnya dirancang untuk memberikan perlindungan kepada pekerja di industri berat atau pekerjaan dengan berisiko tinggi. Namun dalam konteks usaha atau bisnis ini, atau bisnis modern, asuransi jiwa industrial ini kurang umum dan udah digantikan oleh produk-produk asuransi jiwa lainnya. Tapi dalam beberapa kasus, asuransi jiwa industri ini atau industri biasanya menggunakan asuransi jiwa ini sebagai perlindungan karyawan atau pekerja dengan profil resiko yang khusus. Misalnya ada sebuah bisnis konstruksi yang mungkin menggunakan asuransi jiwa industrial ini untuk memberikan perlindungan kepada pekerja yang terlibat dalam pekerjaan berisiko tinggi. Jadi dalam kesimpulannya, ruang lingkup asuransi jiwa dalam bisnis ini menjadi kunci bagi perusahaan untuk melindungi kepentingan finansialnya dan memberikan manfaat yang berarti pada karyawan. Lalu dalam asuransi jiwa ini, pemilihannya harus tepat didasarkan pada kebutuhan bisnis dan karyawannya. Boleh di next. Selanjutnya adalah ruang lingkup asuransi kesehatan dalam bisnis. Kalau dalam konteks bisnis ini, asuransi kesehatan punya peran penting dalam mendukung kesejahteraan karyawan, memitigasi risiko keuangan, dan juga meningkatkan produktivitas. Nah, ruang lingkup kesehatan ini mencakup beberapa aspek. Yang pertama itu ada perlindungan karyawan, di mana asuransi kesehatan ini memberikan perlindungan medis kepada karyawan dan keluarganya, mencakup biaya perawatan rawat inap, pemeriksaan kesehatan rutin, dan juga prosedur medis lainnya. Di mana perlindungan ini nggak hanya mengurangi beban finansial yang mungkin timbul akibat penyakit, tapi juga memberikan ketenangan pikiran kepada karyawan. Jadi karyawan bisa berkonsentrasi sepenuhnya pada pekerjaan mereka tanpa terbebani oleh pemikiran akan biaya yang mungkin dibutuhkan, yaitu perawatan kesehatan yang mungkin juga mahal. Lalu yang kedua, yaitu adalah kesejahteraan karyawan, di mana asuransi kesehatan ini juga bisa mencakup pelayanan kesehatan mental, terapi, dan konseling yang bisa membantu karyawan mengatasi stres atau masalah mental lainnya. Jadi karyawan yang mungkin menghadapi masalah atau gangguan mental bisa mencari bantuan tanpa biaya tambahan. Jadi bisa mengadakan program kesehatan atau kebugaran yang ditawarkan dari asuransi kesehatan ini. Bisa berupa diskon di pusat kebugaran atau program pelatihan atau bahkan kompensasi tambahan bagi mereka yang ingin mencapai tujuan kesehatan tertentu. Lalu yang ketiga ini adalah pengelolaan biaya kesehatan, di mana dengan asuransi kesehatan ini perusahaan bisa punya kekuatan tawar-menawar yang lebih besar untuk bisa bernegosiasi dengan penyedia layanan kesehatan. Jadi bisa memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan tarif perawatan medis yang lebih terjangkau dan bisa menghemat biaya secara keseluruhan karena jadi manfaat ini juga bisa membantu dalam mengendalikan biaya kesehatan dalam jangka panjang yang bisa memberikan dampak positif pada kesehatan keuangan perusahaan. Lalu yang keempat ini adalah pengembangan karyawan, di mana pemberian manfaat asuransi kesehatan yang baik ini bisa jadi faktor motivasi bagi karyawan untuk tetap tinggal di perusahaan.
Jadi karyawan yang merasa dihargai atau dilindungi ini jadi bisa lebih berkontribusi secara positif terhadap kesuksesan rakyat. Jadi dalam kesimpulannya, asuransi kesehatan dalam bisnis ini bukan hanya tentang melindungi kesejahteraan fisik karyawan, tapi juga tentang menciptakan budaya perusahaan yang peduli dan memahami kebutuhan individu. Karena dengan memberikan perlindungan kesehatan yang baik, perusahaan ini bisa membangun lingkungan yang stabil, aman, dan juga produktif. Boleh di next? Oke, selanjutnya adalah tantangan dan peluang dalam pengimplementasian asuransi jiwa dan kesehatan dalam dunia usaha. Nah, implementasi asuransi ini pasti nggak berjalan mulus, di mana akan selalu ada tantangan yang muncul dan juga peluang yang muncul selama proses tersebut. Dan ini bisa jadi fokus oleh manajer resiko dalam memilih perusahaan asuransi yang bisa memenuhi kebutuhan asuransi mereka. Yang pertama ini ada tantangan yang berupa ketidakpastian regulasi, di mana peraturan dan kebijakan terkait asuransi jiwa dan kesehatan ini bisa berubah seiring waktu. Jadi bisnis harus selalu memantau perubahan ini dan beradaptasi agar bisa sesuai dengan hukum. Jadi ketidakpastian ini bisa menciptakan kompleksitas dalam perencanaan jangka panjang perusahaan. Lalu tantangan kedua ini adalah biaya implementasi. Di implementasi asuransi jiwa dan kesehatan ini memerlukan investasi finansial yang signifikan, di mana mungkin ada perusahaan yang mungkin terbebani oleh biaya awal, terutama untuk bisnis yang skalanya masih kecil. Jadi pengeluaran ini bisa jadi tantangan yang bisa mempengaruhi arus kas perusahaan dalam jangka pendek. Lalu tantangan selanjutnya itu adalah seleksi dan pengelolaan penyedia asuransi, di mana memilih penyedia asuransi yang bisa diandalkan dan bisa dipercaya itu juga merupakan tantangan, karena perusahaan harus melakukan riset menyeluruh untuk menemukan penyedia dengan rencana yang sesuai dengan dukungan pelanggan yang baik. Selain itu, manajemen yang efektif terhadap hubungan dengan penyedia ini juga diperlukan untuk memastikan bahwa klaim dan layanan asuransi ini bisa diatasi dengan baik. Boleh di next? Selanjutnya ada peluang. Yang pertama itu ada inovasi produk asuransi. Jadi peluangnya ini bisa berupa inovasi produk, yaitu menghadirkan produk asuransi inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Misalnya, produk asuransi kesehatan ini bisa fokus pada layanan asuransi jiwa yang punya manfaat tambahan untuk pengembangan keterampilan atau pendidikan anak-anak karyawan. Jadi inovasi semacam itu bisa menarik minat karyawan dan meningkatkan kepuasan mereka di perusahaan. Lalu peluang yang kedua itu ada meningkatkan kesadaran karyawan. Nah, ini adalah peluang bagi bisnis untuk mendidik dan meningkatkan kesadaran karyawan tentang manfaat asuransi jiwa dan kesehatan. Di mana semakin banyak karyawan yang memahami nilai perlindungan ini, semakin besar juga penerimaan mereka terhadap program tersebut. Bisa berupa karyawan mengadakan seminar, workshop, atau menyediakan materi informasi. Lalu yang peluang yang ketiga ini adalah analisis data dan personalisasi, yaitu peluang untuk menggunakan analisis data untuk memahami kebutuhan kesehatan karyawan dan menawarkan paket asuransi yang dipersonalisasi. Jadi dengan memahami pola klaim dan kebutuhan kesehatan karyawan, perusahaan bisa menyesuaikan polis asuransi sehingga bisa memberikan manfaat yang optimal. Jadi dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang ini, perusahaan bisa merancang strategi yang cocok, yang kokoh juga untuk mengimplementasi asuransi jiwa dan kesehatan dalam bisnis mereka. Oke, selanjutnya boleh dilanjutkan oleh Zahra.
Dan selanjutnya ini ada kontrak asuransi jiwa dan kesehatan. Jadi di dalam asuransi itu ada dua pihak yang terlibat. Yang pertama itu perusahaan asuransi, lalu yang kedua itu pemegang polis. Nah, mereka ini saling terikat di dalam suatu perjanjian. Nah, perjanjian atau kontrak asuransi itu bisa disebut juga dengan kontrak kontingensi atau contingency kontrak itu di mana suatu kontrak atau janji yang perusahaan asuransi itu akan melakukan sesuatu berdasarkan terjadinya suatu peristiwa. Nah, hak dan kewajiban dari perusahaan asuransi sebagai penanggung dan pemegang polis itu tidak diatur secara khusus di dalam peraturan perundang-undangan, melainkan diatur di dalam kontrak atau perjanjian asuransi itu sendiri. Nah, pasal 255 KUHD itu mengatur bahwa asuransi itu harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis. Nah, sebagai bukti adanya perjanjian, maka polis asuransinya harus bersifat mengikat dan membuktikan gitu kalau telah terjadi proses pengalihan risiko kepada perusahaan asuransi. Nah, sama halnya dengan perbankan gitu ya, sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan dikelola juga untuk kepentingan masyarakat, industri asuransi ini juga perlu yang namanya lembaga penjamin simpanan. Nah, peran lembaga kalau di asuransi ini tuh jadi lembaga penjamin polis. Itu perannya penting untuk menjamin polis bagi nasabah asuransi kalau misalnya perusahaan asuransi ini mengalami kebangkrutan dan juga menjaga hak-hak nasabahnya supaya tetap terlindungi gitu. Nah, kalau berdasarkan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sistem Keuangan atau UU PPSK nomor 4 tahun 2023 itu memberikan mandat kepada lembaga penjamin simpanan atau LPS gitu ya untuk menjalankan program penjaminan polis atau PPP atau P3 gitu, yaitu 5 tahun sejak undang-undang ini disahkan atau 2028 nanti. Jadi fungsi PPP ini itu untuk melindungi pemegang polis, tertanggung atau peserta dari perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya karena misalnya kesulitan keuangan gitu. Nah, dalam proses pelaksanaannya nanti si LPS ini tuh punya fungsi menjamin polis asuransi dan juga melaksanakan resolusi perusahaan asuransi melalui likuidasi. Nah, selain belum adanya lembaga penjamin, salah satu kelemahan yang merugikan kepentingan pemegang polis itu adalah isi kontrak asuransi. Jadi selain bahasa hukumnya yang sangat teknis dan juga spesifik gitu ya, nah, juga secara umum tuh mereka sulit dipahami isinya. Nah, maka dari itu kita belajar lebih lanjut terkait kontrak asuransi. Boleh di next slide. Nah, yang pertamanya ada sifat dan prinsip aspek-aspek legal dalam kontrak asuransi. Jadi kontrak asuransi itu punya sifat dan prinsip yang membedakannya dari kontrak-kontrak lain. Jadi polis asuransi ini tuh mencantumkan hak dan kewajiban perusahaan asuransi serta nasabah dengan kekuatan hukum yang mengaturnya. Jadi dari sudut pandang hukum, kontrak asuransi itu dianggap sah jika memenuhi persyaratan seperti kapasitas legal, pertimbangan, dan tujuan hukumnya. Jadi beberapa sifatnya itu yang pertama itu informal. Jadi kalau informal ini artinya nggak mengikat bentuk, metode, atau cara tertentu dalam pembuatannya, kayak akta hak milik gitu ya. Nah, jadi para pihak yang terlibat itu harus sepakat terhadap isinya dan substansi kontrak atau kesepakatan yang mereka buat gitu. Misal dalam kontrak asuransi kesehatan. Nah, kontrak yang berlaku itu adalah kontrak ganti rugi, sedangkan kontrak asuransi jiwa itu menerapkan kontrak dengan nilai atau value kontrak tertentu. Lalu yang kedua itu ada unilateral, artinya cuma satu pihak aja yang buat perjanjian dengan kekuatan hukum, yaitu perusahaan asuransi ini sendiri. Jadi berbeda dengan kontrak bilateral, di mana melibatkan dua pihak dengan kekuatan hukum yang sama gitu. Nah, kalau di prinsip ini, objek yang dijanjikan itu adalah manfaat atau nilai pertanggungan yang akan diberikan kepada nasabah nantinya jika terjadi risiko yang sudah disepakati. Nah, polis asuransi jiwa ini adalah contoh kontrak unilateral yang di mana perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan kepada nasabah selama premi dibayar sesuai kontrak. Lalu yang ketiganya ada kondisional. Jadi kontrak asuransi yang bersifat kondisional itu
yang memiliki ketentuan untuk membatasi hak yang diberikan oleh kontrak. Jadi pengajuan klaim juga harus menyantumkan informasi yang benar sebagai salah satu syaratnya. Artinya di setiap kerugian yang terjadi, persyaratan itu harus dipenuhi dulu sebelum kontrak berlaku dan juga memiliki kekuatan hukum. Boleh tolong di next slide. Nah, yang selanjutnya, yang keempat itu ada aleatory. Jadi kontrak ini tuh di mana satu pihak memberikan sesuatu dengan nilai untuk imbalan perjanjian yang bersyarat. Jadi sifat ini tuh memungkinkan pihak yang tertanggung untuk menerima manfaat yang lebih besar daripada premi yang dibayarkan. Dan sebaliknya perusahaan asuransi itu bisa menerima premi lebih banyak daripada kewajiban yang dibayarkan oleh nasabah. Nah, sifat aleatory ini beda dengan communicative contract di mana nilai-nilai itu atau value-nya harus ditetapkan sebelumnya, kayak misalnya dijual beli rumah atau jual beli kendaraan gitu ya. Nah, contoh asuransi itu asuransi jiwa. Jadi asuransi jiwa itu merupakan manifestasi dari sifat aleatory ini, karena perusahaan asuransi jiwa tuh bakal bayar manfaat asuransi kepada si tertanggung apabila tertanggungnya ini meninggal dunia. Nah, tapi hal tersebut tuh nggak bisa diprediksi gitu karena kita nggak pernah tahu kapan orang tersebut akan meninggal gitu. Lalu yang kelima ini ada addition. Jadi di mana kontrak itu disusun oleh perusahaan tanpa negosiasi aktif dari pihak calon nasabah. Jadi kalau si calon nasabah itu menerima atau menolak isi kontrak itu bisa-bisa aja. Kalau misalnya nggak setuju, ya calon nasabah ini nggak harus tanda tangan gitu. Nah, sifat ini tuh kontras sama bargaining kontrak, di mana tuh pihaknya sama-sama nentuin syarat dan ketentuan kontrak sampai tercapai suatu kesepakatan bersama gitu. Lalu yang keenamnya ada insurable interest. Jadi selain sifat dan karakteristik suatu kontrak asuransi, ada juga unsur-unsur yang jadi pokok-pokok suatu polis gitu, dan juga faktor yang ngebedain dia dengan kontrak lainnya. Nah, prinsip yang pertama ini insurable interest. Jadi prinsip ini tuh memungkinkan seseorang itu mengasuransikan sesuatu karena hubungan keluarga atau ekonomi yang terkait. Jadi insurable interest ini muncul setelah perjanjian asuransi atau polisi itu terbentuk dan memiliki dasar hukum yang kuat, misalnya mengasuransikan diri sendiri atau mengasuransikan keluarga gitu, kayak misalnya orang tua, pasangan, atau anak kita gitu, atau orang-orang terkait bisnis kayak misalnya karyawan. Nah, boleh tolong di next slide. Selanjutnya itu ada utmost good faith. Jadi prinsip niat atau itikat baik, yaitu menuntut calon nasabah dan perusahaan asuransi untuk memberikan informasi yang jujur, yang detail, dan terbuka gitu, tanpa adanya informasi yang ditutup-tutupi. Contohnya tuh kalau calon nasabah harus memberikan informasi yang jujur mengenai risiko kesehatan, terus juga aktivitas mereka, atau pengalaman rawat inap mereka ketika proses screening risiko. Jadi pihak perusahaan asuransi juga harus memberikan semua detail produk tanpa menyembunyikan informasi apapun yang perlu diketahui oleh si nasabah. Nah, yang terakhir ini ada personal. Jadi kontrak asuransi itu kan kontrak pribadi antara perusahaan asuransi dan nasabah sebagai individu yang ngambil asuransi itu kan. Nah, karena sifatnya personal, jadi nggak bisa dipindahin ke orang lain tanpa persetujuan perusahaan asuransi. Nah, jadi beberapa polis asuransi itu punya pengecualian juga, kayak misalnya asuransi jiwa dan juga beberapa asuransi maritim. Nah, misalnya nih, jika asuransi rumah nggak dipindahin gitu ke pemilik baru, ya pemilik barunya tuh nggak bakal dapat perlindungan meskipun rumah itu udah diasuransikan gitu. Boleh tolong di next slide. Nah, selain sifat dan aspek tadi, ada juga komponen penting di dalam kontrak asuransi. Yang pertama itu ada declaration. Jadi ini adalah bagian pertama gitu dari kontrak asuransi. Deklarasi sendiri merupakan suatu pernyataan yang memuat segala keterangan yang berkaitan dengan hak milik atau kegiatan atau si objeknya yang bisa diasuransikan. Jadi informasi ini tuh jadi dasar dari nilai-nilai yang diasuransikan. Lalu yang kedua itu ada insuring agreement. Jadi di mana tuh polis asuransi yang merupakan inti dari kontrak asuransi itu sendiri. Jadi isi insuring agreement ini berupa rangkuman kemampuan utama perusahaan asuransi. Jadi perusahaan asuransi itu berkomitmen gitu untuk melaksanakan
beberapa hal yang disepakati oleh nasabah dan dituangkan secara jelas di dalam polis asuransi itu. Lalu ada, boleh tolong di next slide dulu. Nah, yang ketiga ini ada exclusion. Jadi yang sama-sama bagian mendasar dan penting di kontrak asuransi. Jadi ada 3 jenis exclusion atau pengecualian gitu di dalam kontrak asuransi. Yang pertama itu pengecualian risiko, lalu pengecualian kerugian, dan yang terakhir itu pengecualian properti. Nah, yang keempat ini ada condition. Jadi bagian atau komponen terakhir yang terkandung di dalam suatu kontrak asuransi. Jadi itu di mana ketentuan-ketentuan di dalam kontrak asuransi yang membatasi persyaratan dan wewenang perusahaan asuransi dalam memberikan asuransi kepada si tertanggung. Jadi kondisi ini itu menentukan kewajiban khusus bagi tertanggung. Oke, boleh tolong di next slide. Tulisannya, hurufnya. Oke, selanjutnya ini ada elemen-elemen isi dalam kontrak asuransi. Jadi di dalam suatu polis asuransi, unsur-unsur atau elemen tertentu tuh harus dicantumkan di dalam kontrak untuk menjamin keabsahannya. Karena istilah persyaratan di dalam kontrak asuransi itu jiwa itu mengacu pada klaim pembayaran ketika seluruh kondisinya sudah terpenuhi. Jadi beberapa elemen yang ada di polis asuransi itu ada yang pertama ada penawaran atau offering dan penerimaan, terus pertimbangan-pertimbangan, objek hukum, pihak yang berkompeten, dan pernyataan hukum. Itu akan kita bahas lebih lanjut di next slide. Boleh tolong di next slide tuh. Nah, yang pertamanya ada penawaran dan penerimaan, offering dan acceptance. Jadi penting buat calon nasabah itu untuk menawarkan resiko yang akan ditanggung oleh perusahaan asuransi yang kemudian diterima melalui proses penandatanganan kontrak yang mencakup semua detail. Jadi agen asuransi itu juga memainkan peran penting gitu di dalam proses penawaran dan penerimaan ini. Jadi si agen asuransi ini punya 3 jenis kewenangan. Yang pertama itu ada express, yaitu kewenangan yang jelas dan spesifik yang diberikan kepada agen asuransi dalam kontrak atau pernyataan tertulis. Lalu yang kedua itu ada implied, jadi kewenangan yang nggak didefinisikan dengan jelas, tapi mencakup tugas dan tanggung jawab yang secara umum dianggap perlu untuk menjalankan peran agen asuransi. Lalu yang ketiganya ada apparent authority, jadi kewenangan yang tercermin di dalam tindakan atau perilaku agen asuransi yang ada gitu di dalam tindakan yang bisa diandalkan oleh pihak ketiga meskipun nggak diberikan secara resmi. Oke, boleh tolong di next slide. Nah, selanjutnya ini ada pertimbangan-pertimbangan atau consideration. Jadi, pernyataan sederhana bahwa tertanggung itu sudah melengkapi formulir pengajuan dan bahwa premi itu termasuk dalam esensi kontrak pertimbangan itu sendiri. Jadi, elemen ini tuh yang bakal mengikat pihak-pihak yang akan bekerja sama di dalam urusan asuransi. Jadi kontrak juga harus mempunyai nilai-nilai penting yang berperan dalam berjalannya asuransi itu sendiri. Nah, consideration ini berkaitan dengan perjanjian, yaitu yang pertama perjanjian ganti rugi perusahaan asuransi. Karena polis asuransi jiwa dan produk asuransi lainnya itu dapat melindungi seseorang dari kerugian ekonomi. Lalu yang kedua itu perjanjian pembayaran premi asuransi nasabah didasarkan pada kontrak yang disepakati. Boleh tolong di next slide. Oke, selanjutnya ini ada objek hukum. Jadi di mana objek hukum ini kekuatan hukum yang harus dimiliki oleh kontrak asuransi itu sendiri. Jadi dalam hal ini adalah pertanyaan dan pertimbangan berdasarkan hukum yang dimintai pertanggungjawaban suatu pihak jika ada yang ingkar gitu. Nah, yang selanjutnya ini ada pihak yang berkompeten. Jadi pihak yang berwenang atau pihak yang punya kesanggupan hukum untuk mengadakan kontrak dari sudut pandang hukum itu sendiri. Jadi pihak yang berkompeten ini nggak berlaku jika menyangkut hal yaitu para pihak yang tidak dikenakan hukum orang dewasa dan juga penyandang disabilitas intelektual. Nah, maka dari itu ada pengadilan yang menetapkan batasan terutama dalam hal yang berkaitan dengan usia. Ada pengadilan yang menetapkan batasan di bawah usia 21 tahun, ada pula yang menetapkan batasan usia di bawah 18 tahun.
Boleh tolong di next slide. Oke, yang terakhirnya ada pernyataan hukum atau legal form. Jadi, elemen ini harus dicantumkan dalam kontrak asuransi. Nah, terutama legal form itu yang berlaku di negara tempat kontrak tersebut diterbitkan gitu, yang merupakan standar formal dari hukum itu sendiri. Nah, polis asuransi umum biasanya tuh mengikuti bentuk hukum yang sama di setiap negara. Nah, tapi hal ini juga berbeda dengan beberapa polis seperti polis asuransi kesehatan yang punya bentuk hukum tertentu dan memuat 12 pernyataan serta dimasukkan di dalam kontrak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Boleh tolong di next slide. Oke, selanjutnya ini kita bakal bahas isi kontrak asuransi jiwa. Jadi dalam kontrak asuransi jiwa itu adalah perlindungan finansial ya dari risiko kematian yang tidak terduga. Nah, isinya tuh bisa bervariasi disesuaikan dengan perusahaan asuransi, tapi umumnya tuh ada 4 bab dengan totalnya itu 10 pasal. Yang bab 1 itu berisi uraian yang menjelaskan definisi dari setiap istilah yang akan digunakan dalam dokumen polis dan perjanjian, lalu bab 1 ini tuh bakal memudahkan agen asuransi gitu dalam menjelaskan dan memudahkan calon nasabah buat memahami. Lalu yang bab kedua ini tuh isinya penjelasan yang akan membahas tentang manfaat yang akan diterima oleh calon nasabah atau pemegang polis selama masa asuransi. Lalu yang bab 3 itu biasanya isinya komponen yang menjelaskan pengecualian umum yang menyebabkan perusahaan asuransi itu menolak seluruh klaim yang nasabah ajukan. Lalu yang ke bab 4 itu biasanya berisi pemaparan yang memuat minimal tuh 10 pasal. Jadi bab ini juga bakal menjelaskan secara cara klaim asuransi, terus proses perpanjangan, pembayaran premi, atau hal-hal lain tuh yang perlu nasabah ketahui gitu. Boleh tolong di next slide. Nah, selanjutnya ini isi kontrak asuransi kesehatan. Jadi secara keseluruhan ini ada 13 pasal di dalam kontrak ini. Tapi kembali lagi bergantung pada pihak asuransi sendiri apakah ingin mencantumkan pasal-pasal yang dianggap penting atau tidak. Nah, jadi pasal 1 atau pasal pertama itu memuat definisi yang berkaitan dengan istilah-istilah yang biasa digunakan di dalam kontrak asuransi, sama kayak asuransi jiwa tadi. Jadi hal ini tujuannya tuh supaya nasabah dan pemegang polis tuh nggak mengalami kesulitan dalam memahami istilah-istilah yang digunakan nantinya. Lalu pasal 2 itu isinya penjelasan berbagai manfaat yang akan dinikmati pemegang polis. Pasal 3 isinya masa tunggu atau periode khusus yang berlaku sebelum klien tuh bisa melakukan klaim. Lalu di pasal 4 ini memuat periode atau jangka waktu asuransi. Nah, pasal 5 tuh berisi penjelasan mengenai tata cara pembayaran premi yang sudah disepakati dan harus diselesaikan nasabah. Pasal 6 ini isinya syarat dan masa tenggang. Pasal 7 isinya poin-poin yang berkaitan dengan cooling off. Lalu pasal 8 ini isinya tuh ketentuan mengenai berakhirnya masa asuransi. Pasal 9 isinya tentang syarat peserta. Oh iya, boleh tolong di next slide aja. Nah, pasal 10 itu memuat ketentuan umum dari polis asuransi. Pasal 11 itu isinya mata uang yang digunakan gitu ya untuk membayar premi asuransi. Lalu pasal 12-nya itu isinya tentang prosedur untuk melakukan klaim asuransi. Lalu pasal 13 isinya penjelasan tentang topik yang dikecualikan gitu. Boleh tolong di next slide. Oke, nah di sini ada kontrak asuransi dan keterkaitannya dengan hukum dalam asuransi. Jadi mengenai hukum asuransi itu ada kontrak asuransi PSAK. PSAK itu singkatan dari Pernyataan Standar Akuntan Keuangan yang fungsinya itu sebagai acuan hukum dan pedoman dalam bertindak. Jadi ada 2 yang umumnya digunakan. Yang pertama itu PSAK 74. Jadi PSAK 74 itu menyangkut aturan terkait kontrak asuransi yang diadopsi dari IFRS 17. Jadi PSAK 74 sendiri itu menggantikan acuan sebelumnya yaitu PSAK 62. Jadi PSAK 74 ini mencakup kontrak asuransi yang akan berdampak pada seluruh penerbit polis. Jadi kontrak asuransi itu akan membuat
laporan keuangan perusahaan yang bisa dibandingkan gitu dengan laporan keuangan sektor lain seperti bank dan perusahaan jasa keuangan lainnya. Karena PSAK 62, polis asuransi saat ini itu masih memperbolehkan laporan yang beda-beda dari tiap yurisdiksi atau tiap negara. Selain itu, PSAK 74 ini juga mensyaratkan pemisahan yang jelas gitu antara pendapatan dari aktivitas asuransi dan pendapatan dari aktivitas investasi supaya semua pihak yang terlibat atau stakeholder dalam laporan keuangan termasuk pembeli asuransi dan juga investor itu bisa dapat informasi yang jelas, yang transparan mengenai laporan keuangan perusahaan yang diasuransikan. Nah, saat ini tuh ada 150 perusahaan asuransi dan juga 229 perusahaan asuransi di Indonesia. Jadi PSAK 74 ini udah diterapkan sejak awal dan saat ini tuh masih dalam tahap pengujian. Jadi tepatnya di tahun 2020 dan di 2023 itu implementasi yang sebenarnya dari PSAK 74 ini bakal berlaku mulai bulan Januari 2025 nanti. Nah, jadi saat ini PSAK 62 yang masih berlaku. Nah, karena PSAK 74 tadi masih tahap uji coba. Jadi PSAK 62 ini yang jadi standar akuntansi keuangan yang sifatnya sementara dan gak dimaksudkan buat mengubah secara signifikan gitu peraturan dan juga praktik akuntansi yang berlaku di saat ini di industri asuransi. Nah, penerapan PSAK 62 itu sendiri udah dilengkapi dengan amandemen PSAK 28 dan PSAK 36 sebagai pedoman yang lebih spesifik mengenai pengakuan dan juga pengukuran pendapatan, liabilitas, dan beban yang timbul dari kontrak asuransi itu sendiri. Boleh tolong di next slide? Nah, selanjutnya ini ada peranan asuransi jiwa dalam dunia usaha. Jadi asuransi jiwa ini juga memainkan peran penting ya dalam dunia bisnis, mereka tuh memberikan landasan keamanan finansial dan strategi manajemen risiko yang penting. Beberapa peran penting asuransi jiwa dalam mendukung kelangsungan dan kesuksesan bisnis itu yang pertama, melindungi kepentingan bisnis dan keluarga. Jadi asuransi jiwa tuh memberikan perlindungan finansial kepada pemilik bisnis dan keluarganya jika terjadi kematian. Nah, manfaat asuransi yang bisa digunakan untuk melunasi utang usaha, menjamin kelangsungan usaha, dan juga menghidupi keluarga yang ditinggalkan. Lalu, yang kedua ini ada jaminan kepemimpinan dan kelangsungan usaha. Jadi, asuransi jiwa ini bisa membantu mengamankan posisi kepemimpinan gitu di dalam bisnis dengan memastikan ketersediaannya dana yang cukup untuk membeli saham atau kepemilikan bisnis jika salah satu pemilik atau mitra bisnisnya ini meninggal dunia. Lalu yang ketiga ini ada pembiayaan dan pinjaman. Jadi asuransi jiwa itu bisa digunakan sebagai jaminan pinjaman usaha. Jadi hal ini tuh memungkinkan untuk meminjam dengan suku bunga yang lebih rendah berkat jaminan sekaligus memberikan kepercayaan gitu kepada pemberi pinjaman dalam membayar kembali pinjamannya. Nah, lalu yang keempat itu ada pensiun dan dana cadangan. Jadi asuransi jiwa itu juga bisa digunakan sebagai alat untuk membangun dana pensiun bagi pemilik bisnis dan juga karyawan. Nah, manfaat asuransi jiwa itu bisa berfungsi sebagai tabungan jangka panjang dan juga keamanan finansial di masa pensiun nanti. Lalu yang kelima ini ada pengelolaan risiko. Jadi asuransi jiwa tuh bisa membantu bisnis mengelola risiko kematian karyawan. Jadi dengan mengasuransikan karyawan, bisnis tuh bisa mengurangi dampak finansial dari kehilangannya kontribusi dan keahlian karyawan tersebut. Lalu yang keenam tuh ada menarik dan mempertahankan karyawan berkualitas. Jadi program asuransi jiwa yang baik itu bisa membantu menarik dan mempertahankan karyawan yang berkualitas dengan memberikan manfaat tambahan kayak misalnya perlindungan kesehatan dan jaminan hari tua melalui program asuransi jiwa karyawan. Lalu yang ketujuh ini ada pengelolaan warisan dan suksesi bisnis. Jadi asuransi jiwa itu membantu perencanaan suksesi bisnis dengan memastikan ketersediaannya cukup uang gitu untuk membeli saham atau membagi aset warisan secara adil di antara anggota keluarga atau penerus bisnis. Yang terakhir tuh
memfasilitasi investasi dan pengembangan bisnis. Jadi asuransi jiwa yang terencana dengan baik itu bisa mendukung investasi dan pertumbuhan bisnis jangka panjang, memberikan kepastian dan stabilitas finansial untuk pertumbuhan dan ekspansi bisnis. Jadi melalui kontribusinya yang penting terhadap perlindungan pengelolaan risiko keuangan, asuransi jiwa ini udah jadi alat yang nggak tergantikan gitu untuk menjamin kelangsungan dan juga keselamatan usaha. Nah, kesadaran akan manfaatnya itu juga semakin mendorong para pengusaha gitu untuk menggunakan asuransi jiwa sebagai alat strategis untuk merencanakan masa depan bisnis mereka. Oke, boleh tolong di next slide. Nah, sebelum itu saya mau share screen terkait contoh dari asuransi, salah satu polis asuransi. Boleh tolong di enable. Sudah ya, Zahra. Belum Ibu, masih mau kasih contoh dulu. Oh iya, Contoh asuransinya. Ya. ya silakan. Oke, di sini teman-teman, kalau udah kelihatan belum ya sebelumnya? Zahra. Oke, di sini tuh ada polis asuransi dari PT Aksa Finansial Indonesia. Jadi kalau tadi teman-teman tahu itu kan ada elemen-elemen di polis asuransi yang wajib kita tahu. Ini tuh yang pertama ada kayak semacam deklarasi gitu. Jadi di sini tuh tanda tangan ini ada nama si tertanggungnya, terus juga ada masalah mulai berlaku masa asuransinya, dan di sini pasti ada tanda tangannya. Terus di sini juga dicantumkan pasal-pasal gitu ya, kayak definisi kayak yang tadi saya sebutkan. Jadi untuk membantu nasabah tuh untuk memahami isi dari polis nanti gitu, istilah-istilahnya nanti. Tuh kayak ada diagnosa, terus dokter, daftar tertanggung, hari rawat inap, dan lain-lain. Lalu di bab selanjutnya, itu pasal 3 ada dasar pertanggungan. Terus di pasal 4 itu ada berlaku dan berakhirnya pertanggungan. Lalu di bab 5 itu berlaku dan berakhirnya polis. Lalu di bab 6 itu ada maslahat. Di bab 7 itu ada premi. Lalu pasal 8 itu ada keadaan kahar. Terus juga ada penyelesaian perselisihan. Dan ada pengecualian yang tadi sudah saya sebutkan gitu. Jadi kalau misalnya klaim itu nggak diterima itu kenapa gitu? Kenapa si perusahaan asuransi itu nggak bakal nerima klaim asuransi yang kita ajukan? Kalau di sini kan kayak misalnya dia melakukan bunuh diri atau bentuk upaya melakukan bunuh diri gitu. Terus juga ada pembayaran maslahat, pengajuan klaim, dan dokumentasi klaim. Terus ada ketentuan lain-lainnya gitu. Dan itu aja dari contohnya. Jadi teman-teman bisa sambil cari-cari di Google mungkin buat contoh-contohnya lagi kait kontrak asuransi. Jadi sebelum melakukan apa sih mulai berasuransi gitu ya, baiknya tuh dibaca-baca dulu kontraknya dengan baik. Nah, sebelum buka sesi tanya jawab mungkin aku izin nyampein kesimpulan dari materi kelompok 5. Jadi di dalam dunia usaha yang penuh resiko, pemahaman mendalam tentang pemindahan resiko kepada perusahaan asuransi jiwa dan kesehatan itu bisa jadi kunci keberhasilan. Jadi melalui asuransi jiwa, individu atau perusahaan itu bisa melindungi keberlanjutan bisnis dari hilangnya karyawan, terus juga bisa menciptakan stabilitas finansial dan memberikan kepastian dalam perencanaan pensiun. Nah, sementara itu, asuransi kesehatan tuh bisa memberikan perlindungan terhadap risiko kesehatan, menjaga kesejahteraan karyawan, dan mengurangi beban biaya perusahaan terkait perawatan medis.
Nah, di dalam konteks bisnis, investasi pada asuransi jiwa dan kesehatan itu bukan cuma mengurangi risiko finansial, tapi juga menciptakan lingkungan kerja yang sehat, produktif, dan juga peduli gitu terhadap karyawannya. Maka dari itu asuransi jiwa dan kesehatan tuh nggak cuma jadi strategi manajemen risiko yang cerdas, tapi juga fondasi yang kuat gitu bagi perusahaan untuk bertumbuh dan keberlanjutan bisnis mereka dalam menghadapi tantangan yang lebih kompleks di pasar yang kompetitif. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf, mungkin bisa diberikan kepada Bu Kori. Udah ya? Iya, sudah Ibu. Terima kasih ya buat kelompok menjanji yang begitu detail ya, menerangkan. Semoga yang lain juga bisa memahami. Kalau tidak paham, boleh kita diskusikan atau bertanya ke kelompok menjanji. Kita persilakan aja, Zahra. Ya, boleh kepada teman-teman buat yang mau bertanya, silakan untuk raise. Teman-teman ada yang ingin bertanya? Oke, mungkin mulai dari Panji. Silakan. Ya, apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar Panji. Oke, pertanyaan saya. Uh, uh, sih terutama premis dulu. Maaf sebelumnya Panca putus-putus atau di teman-teman yang lain enggak ya? Atau mungkin pertanyaannya saya kirim via chat aja kali ya. Iya, boleh. Oke, terima kasih. Ya, oke, sambil menunggu pertanyaan dari Panca, mungkin boleh kepada Vira. Silakan. Oke, izin bertanya kepada kelompok penyaji. Perkenalkan saya Via Diana Singgi. Kira-kira situasi atau keadaan seperti apa sih kita tuh merasa kita itu penting banget buat punya asuransi jiwa gitu. Jadi mungkin bisa kasih contoh situasinya atau keadaan di mana kita tuh merasa asuransi jiwa itu sangat penting gitu. Terima kasih. Terima kasih Vira atas pertanyaannya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya lagi. Oke, boleh. Kepada Cikita, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, mengapa perusahaan asuransi kesehatan itu cenderung menggunakan premi yang lebih tinggi pada individu dengan kondisi medis tertentu, dan bagaimana hal ini mempengaruhi akses mereka ke perlindungan asuransi kesehatan, terutama dalam kasus penyakit yang kritis? Terima kasih. Terima kasih Cikita. Mungkin kita keep dulu 3 pertanyaannya, Ibu, sambil kita diskusi sebentar.
Oke, mungkin izin menjawab dari teman-teman kelompok 5, apakah ada yang ingin menjawab duluan? Nah, mungkin saya dulu. Oke, tadi pertanyaan Anca itu tadi bagaimana perusahaan asuransi jiwa dan kesehatan di Indonesia menilai risiko individu ketika menentukan premi asuransi dan apa faktor utama yang mempengaruhi penentuan premi tersebut. Oke, baik saya jawab. Proses penentuan premi asuransi jiwa dan kesehatan di Indonesia berdasarkan pada beberapa faktor utama. Yang pertama itu ada usia. Usia itu sangat penting. Jadi semakin tua Anda, semakin tinggi premi asuransinya. Karena risiko masalah kesehatan dan kematian cenderung meningkat seiring bertambahnya usia. Selain itu juga riwayat kesehatan juga bisa menjadi pertimbangan jika Anda memiliki penyakit atau kondisi kesehatan tertentu, premi Anda mungkin lebih tinggi atau Anda bahkan mungkin nggak dapetin asuransinya. Jenis polis asuransi yang Anda pilih juga memainkan peran. Polis jiwa mungkin memiliki premi yang berbeda dari polis kesehatan. Dan tambahan seperti rider penyakit kritis juga akan memengaruhi biaya. Jenis kelamin juga mempengaruhi premi, seperti beberapa kondisi lebih umumnya pada pria daripada wanita, sehingga premi pun bisa berbeda. Selain faktor individu, kondisi keuangan, kondisi ekonomi dan perkembangan dalam perawatan kesehatan juga berpengaruh. Jika biaya perawatan kesehatan naik atau ada perkembangan medis baru, premi asuransi kesehatan juga bisa naik. Semua ini adalah bagian dari cara perusahaan asuransi mengukur risiko dan menetapkan premi yang cocok buat Anda. Dalam hal ini, proses ini mencampur matematika dan pemahaman tentang kesehatan dan ekonomi buat mastiin Anda buat dapetin perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan dan juga situasi Anda. Apakah sudah terjawab, Panca? Sudah cukup jelas, Alfian. Terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama, Panca. Oke, mungkin saya izin menyambung gitu ya pertanyaan dari Cikita. Kurang lebih pertanyaan itu nyambung juga sama pertanyaan tadi terkait premi ya. Jadi kalau pertanyaan Cikita itu mengapa perusahaan asuransi kesehatan cenderung mengenakan premi yang lebih tinggi daripada individu dengan kondisi medis tertentu dan bagaimana hal ini mempengaruhi akses mereka ke perlindungan asuransi kesehatan terutama dalam kasus penyakit kritis. Oke, jadi kalau perusahaan asuransi kesehatan itu emang cenderung pakai premi yang lebih tinggi gitu pada individu dengan kondisi medis yang tertentu karena mereka tuh menganalisis risiko secara aktuaria. Aktuaria itu apa? Aktuaria itu ilmu yang mempelajari risiko keuangan dan perusahaan asuransi itu pakai analisis ini untuk menilai seberapa besar sih risiko yang terkait dengan setiap individu yang akan mereka asuransikan nantinya. Nah, jadi ketika seseorang memiliki kondisi medis tertentu, risiko untuk mengajukan klaim asuransi kesehatan itu lebih tinggi. Premi yang lebih tinggi itu memungkinkan perusahaan asuransi untuk mengimbangi risiko yang lebih besar terkait dengan kondisi medis tersebut. Jadi tanpa premi yang mencerminkan risiko yang lebih tinggi, perusahaan asuransi itu mungkin aja akan mengalami kerugian finansial yang besar gitu. Kalau misalnya terlalu banyak orang nih dengan risiko tinggi yang diasuransikan dengan premi yang lebih rendah gitu. Tapi hal ini juga bisa mempengaruhi akses individu dengan kondisi medis tertentu ke perlindungan asuransi kesehatan. Jadi premi yang tinggi itu bisa juga bikin asuransi kesehatan jadi nggak terjangkau gitu bagi beberapa individu, terutama mereka yang dengan kondisi medis tertentu. Nah, jadi kondisi medis yang serius gitu ya. Jadi akibatnya itu individu dengan kondisi medis tertentu tuh mungkin bakal sulit untuk mendapatkan perlindungan asuransi kesehatan atau bahkan milih untuk nggak membeli asuransi gitu karena biayanya yang sangat tinggi. Nah, dalam kasus penyakit kritis gitu ya, premi yang tinggi atau bahkan penolakan asuransi itu bisa mengakibatkan individu tuh nggak punya perlindungan yang memadai gitu untuk pengobatan dan perawatan yang mahal. Nah, ini hal ini tuh juga bisa memunculkan resiko keuangan yang serius gitu bagi mereka yang
membutuhkan perawatan medis yang intensif gitu. Nah, jadi perlu dicatat kalau misalnya kebijakan asuransi kesehatan itu bisa bervariasi di setiap negaranya, tergantung di regulasi pemerintah setempat. Nah, beberapa negara itu mungkin punya undang-undang yang mengatur batas peningkatan premi berdasarkan kondisi medis gitu. Sementara negara lain mungkin juga menerapkan sistem asuransi kesehatan yang beda-beda gitu secara keseluruhan. Apakah bisa menjawab Cikita? Sudah sangat menjawab. Terima kasih Zahra dan kelompok. Sama-sama. Mungkin pertanyaan yang terakhir itu dari Vira ya. Boleh dijawab teman kelompok 5. Oke, izin menjawab pertanyaan dari Vira mengenai eh, contoh situasi atau keadaan di mana asuransi jiwa itu sangat penting. Nah, kalau dari kasus kekeluargaan, misalnya ada keluarga yang pencari nafkahnya ini tiba-tiba meninggal dunia. Nah, di situasi ini asuransi jiwa ini penting karena kan bentuknya nilai tunai, bisa nilai tunai. Jadi bisa bantu keluarga buat tetap jalani hidup sehari-hari, misalnya memenuhi kebutuhan, eh, buat pendidikan anaknya atau makan. Terus juga bisa buat bayar utang. Jadi misalnya ada keadaan di mana keluarga ini punya hutang, uh, tapi yang berhutangnya ini meninggal dunia. Jadi kalau misalnya dia nggak punya asuransi jiwa, pasti ninggalin keluarga itu dengan beban finansial yang berat. Jadi asuransi jiwa ini penting, jadi bisa buat bayar utang tersebut dan juga bisa mencegah keluarga ini terbebani oleh kewajiban finansial tersebut. Lalu kalau dari perusahaan ini misalnya ada perusahaan yang punya utang juga. Jadi kalau misalnya pemilik atau pemimpin perusahaan itu meninggal dunia, asuransi jiwa ini bisa digunakan untuk membayar utang-utang tersebut dan mencegah perusahaan dari kesulitan keuangan. Mungkin begitu. Apakah terjawab, Vira? Sudah, terima kasih Pak Rizka. Oke, mungkin dari teman-teman lain adakah yang ingin bertanya lagi kepada kelompok 5? Oke, mungkin nggak ada lagi ya yang mau bertanya. Jadi saya tutup aja. Makasih teman-teman semua yang udah berpartisipasi. Saya kembalikan ke Ibu Kori. Zahra masih ya? Sudah Masih? selesai. Semua pertanyaannya Oh, sudah saya tutup. nggak ada yang bertanya lagi. Ibu, ini soalnya Iya. mendua ya. Ada rapat juga nih. Baik, Ibu mungkin hanya menjelaskan sedikit ya tentang tadi yang dijelaskan oleh kelompok penyaji. Asuransi itu ada karena asuransi itu ada karena ada
resiko. Benar nggak? Dan memang di luar kan? Memang nggak di luar. Nah, kemudian resiko itu bisa kita bagi jadi beberapa ininya ya. Misalnya pembiayaan resiko dapat kita bagi menjadi 4 ya. Jadi penanggulangan resiko itu melalui pemindahan risiko dengan pembiayaan kita sebut risk financing. Berarti perusahaan perlu menyiapkan dana khusus untuk membiayai risiko potensial yang bersangkutan jika kerugian nanti sungguh terjadi. Jadi memang perusahaan harus menyiapkan dana itu. Ya. Nah, bagaimana cara atau metode risk finansial tadi? Pertama, kita bisa lihat ada risk retensi, yaitu pembiayaan sendiri, ada asuransi sendiri. Jadi perusahaan itu mendirikan asuransi ya, seperti Bank BNI, Mandiri itu dia punya sendiri asuransi. Kemudian bisa kita transfer risiko kepada perusahaan asuransi kepada perusahaan non asuransi, dan yang keempat yaitu transfer risiko kepada perusahaan asuransi. Nah, kelompok ini kan menyajikan transfer risiko kepada pihak asuransi. Sebenarnya asuransi itu apa sih? Ada yang tahu definisi asuransi itu apa? Ayo, siapa yang tahu definisi asuransi? Kelompok penyaji, ada yang tahu apa sih sebenarnya asuransi itu? Izin menjawab Ibu. Itu kayak perjanjian antara dua pihak, yaitu pihak asuransinya sama pihak yang tertanggungnya untuk pengalihan risiko dari si pihak tertanggung, kurang lebih. Itu kita sebut polis. Nah, sebenarnya asuransi itu adalah alat sosial untuk mengurangi risiko dengan menggabungkan sejumlah yang memadai, sejumlah yang sama ya, unit yang sama yang berkenaan dengan risiko tersebut, sehingga kerugian individu mereka secara kolektif dapat diramalkan. Kemudian kerugian dapat diramalkan itu dipikul semerata. Jadi mereka mempunyai risiko yang sama menjadi satu, kemudian diramalkan kira-kira risikonya akan terjadi, berapa biaya harus kita keluarkan. Nah, itulah kita sebut asuransi, definisi asuransi dari Mer and Garman ya. Kemudian ada lagi, menurut Profesor Willett, asuransi itu adalah alat sosial, sama ya, alat sosial juga, untuk mengumpulkan dana, dan dana itu digunakan mengatasi kerugian, untuk mengatasi kerugian modal yang tak tentu. Jadi yang dilakukan melalui pemindahan risiko dari banyak individu kepada seseorang atau sekelompok orang. Kemudian definisi asuransi menurut Arthur ya, Arthur William Jr. dan Richard M. Head mengatakan bahwa asuransi itu adalah suatu pengamanan terhadap kerugian finansial yang dilakukan oleh seorang penanggung. Jadi tadi kan kita asuransi kesehatan dan sebagainya, itu suatu pengamanan. Kalau terjadi kesehatannya drop, maka dia tetap aman. Ada biayanya. Masih menurut Arthur, ada asuransi. Asuransi adalah suatu persetujuan dengan mana dua atau lebih orang atau badan mengumpulkan dana untuk menanggulangi kerugian finansial. Itu menurut Arthur. Tapi kalau kita lihat menurut KUHD Indonesia, yaitu nomor 246, mengatakan bahwa
asuransi atau petanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri pada tetanggung dengan menerima suatu premi atau memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian. Jadi kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa tak tertentu. Itu menurut KUHD ya. Jadi dicari lagi KUHD itu gimana undang-undang. Nah, ada 4 unsur asuransi. Unsur yang terlibat dalam asuransi. Pertama, insured. Insured itu tertanggung. Jadi harus ada tertanggung, ada insur, penanggung, ada peristiwa atau aksidental, dan ada kepentingan. Tadi kelompok penyaji mengatakan rumahnya atau barangnya sudah dijual, maka pihak yang mempunyai rumah baru itu tidak bisa mengklaim dari asuransi rumahnya tadi. Karena sudah ganti orang ya. Kemudian insur tertanggung yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung sekalian atau secara beransur-ansur. Jadi tertanggung kita sebagai nasabah memberikan premi atau ansuran kepada pihak asuransi, mau sebulan sekali, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, atau selama setahun sekalian. Ya. Kemudian ada penanggung atau insurer, yaitu dia berjanji akan membayar sejumlah uang atau santunan kepada pihak tertanggung. Nah, bisa sekaligus atau secara ansuran, ya, apabila terjadi suatu pengandung unsur tak tertentu. Jadi maksudnya diganti sama penanggung, tapi dengan perjanjian apakah sekaligus atau dicicil oleh penanggung. Nah, yang penting yang ketiga ada accident, yaitu peristiwa yang tak tentu atau tidak diketahui sebelumnya. Jadi ada peristiwanya. Kalau nggak ada peristiwanya nggak mungkin kan. Nah, kemudian ada interest, kepentingan. Artinya yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa tak tertentu. Jadi yang mengalami itu aja. Tidak mungkin kalau tidak mengalami bisa mengklaim kerugian tadi. Nah, kita lihat ini nggak usah pengertian dan tujuan asuransi. Nah, apa keuntungan atau manfaat asuransi? Bagi perusahaan asuransi apa manfaatnya? Bagi tetanggung apa manfaatnya? Bisa jawab? Ayo, bisa nggak kalian menjawab? Kan udah kepaparkan oleh penyaji. Apa sih sebenarnya keuntungan atau manfaat bagi perusahaan asuransi dan bagi tetanggung? Ada yang bisa bantu jawab Ibu? Silakan. Ada yang bisa? Mungkin saya izin menjawab. Ya, silakan, Zahra. Iya, jadi kalau dari pihak yang tertanggungnya itu sendiri manfaatnya yang pastinya itu perlindungan finansial ya Bu, terutama dari risiko finansial yang nggak terduga kayak tadi kalau asuransi jiwa itu kan untuk kalau misalnya meninggal atau asuransi kesehatan kalau misalnya kecelakaan sakit gitu. Terus juga yang pastinya kayak investasi atau tabungan mereka gitu. Karena kan asuransi itu bisa disebut kayak tabungan jangka panjang.
Terus juga bisa jadi dukung kegiatan ekonomi mereka kalau misalnya kayak tadi di dalam dunia usaha. Tapi kalau misalnya manfaatnya bagi pihak perusahaan asuransi itu yang pastinya kayak pendapatan mereka, karena kan dari premi yang dibayarkan si pemegang polis itu kan bisa jadi sumber pendapatan gitu buat perusahaan. Terus juga bisa jadi kalau misalnya itu kayak kemitraan, kolaborasi gitu dengan kayak layanan kesehatan atau penyedia layanan gitu. Terus kayak ya untuk kredibilitas sama reputasi mereka juga tentunya. Mungkin itu dari saya jawabannya gitu. Ya, bisa jadi. Jadi kalau saya tariknya ya, bagi perusahaan asuransi itu keuntungan dari preminya. Kan perusahaan asuransi kita bayar premi nih setiap berapa bulan sekali. Itu keuntungannya. Kedua, keuntungan dari hasil penyertaan modal di perusahaan lain. Nah, perusahaan asuransi itu karena uangnya banyak dari nasabah, kemudian dia masukkan ke dalam penyertaan modal ke perusahaan lain. Itu juga keuntungan bagi perusahaan asuransi. Kemudian ketiga, keuntungan dari hasil bunga atau investasi surat-surat berharga. Jadi pihak asuransi itu juga sebenarnya menanamkan modal kepada perusahaan-perusahaan lain ya untuk mendapatkan uangnya. Kan kalau kita pikir masa sih asuransi katakan BPJS ya kita cuma bayar katakan 100.000 tiap bulan tapi kita pakai terus yang lain belum lagi pakai. Nah, akibatnya nanti bangkrut dong. Ternyata tidak bisa bangkrut sebenarnya kalau yang mengolahnya benar. Nah, artinya ditanamkan ke perusahaan investasi ya atau ditanamkan di modal perusahaan mana gitu ya. Atau dulu dengar-dengar isunya asuransi BPJS itu rugi, kenapa banyak yang dikorupsi katanya. Nah, itu saya nggak paham ya. Nah, itu. Nah, kalau gitu apa sih keuntungan bagi tertanggung? Bagi kita sebagai nasabah merasa aman. Misalnya orang itu ikut asuransi kinerja tenaga kerja. Dia pergi manjat-manjat tembok, lihat kan di UNJ itu lagi ada bangunan tuh. Itu ada tulisan dilindungi oleh pihak asuransi. Artinya dia manjat-manjat ke atas, takutnya nanti jatuh ya. Atau tadi kemarin saya ke kampus itu melihat banget balok-balok dari gedung yang dibangun di sebelah gedung Kartini itu besar-besar diangkat dari atas diturunkan ke bawah. Terus saya pikir gini, ini mobilnya mana ya? Ternyata mesin pengangkutnya itu ada di atas. Terus saya pikir lagi gimana ya cara naik ke atas? Nah, dengan begitu pegawai yang kerja di situ akan aman kalau terjadi kecelakaan. Ketiga, merupakan simpanan yang pada saat jatuh tempo dapat ditarik kembali. Jadi misalnya asuransi, bukan asuransi ini ya, asuransi kesehatan, asuransi apa yang seperti nabung deh. Kalau salah saya dulu prudensial tuh asuransi seperti investasi bisa kita tarik kalau sudah penuh uangnya ya kita tarik. Nah itu sebagai investasinya. Kemudian ketiga, terhindar dari resiko kerugian atau kehilangan karena mendapat penggantian. Jadi dengan adanya asuransi tadi kita terhindar dari kerugian ya, itu yang kita lihat. Nah, tadi pihak penyaji sudah ya prinsip-prinsip asuransi, sudah belum Zahra? Sudah Ibu, unsur-unsurnya, elemennya sudah disebutkan juga. Ya, sudah ya, saya dengar ya. Ada insurer interest, ada absolute good faith, ada indemnity, ada proximate cost, ada subrogation, ada kontribusi, ada economy principle, ada legal principle, ada actual principle, ada cooperative principle, ada equalization principle, dan the law of the low number. Itu ya prinsip-prinsip asuransi ya. Saya rasa kalau penyaji sudah menerangkan satu persatu, kita tidak perlu menerangkan lagi.
nanti kita sambung besok bagaimana perhitungan dari asuransi yang ditanggung oleh perusahaan asuransi. Atau Ibu menjelaskan tadi prinsip-prinsip asuransi tadi dengan contoh-contohnya ya. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya? Ibu, mungkin Ya. saya bertanyakan ini pertemuan 7 ya, Bu. Terus untuk UTS itu kan di pertemuan 8 ya, Bu. Iya. Untuk UTS-nya jadinya project base yang itu, Bu, yang apa namanya, SWOT perusahaan atau yang lain, Bu? Kita rencananya kan itu ya, tapi itu kelompok ya. Nggak apa-apa itu aja, kelompok. Nanti kalau misalnya banyak ini kita adakan ujian tertulis ya. Kalau misalnya banyak yang salah, ada ujian tertulis di mana yang kita terangkan itu aja pilihan ganda ya. Pilihan ganda nanti. Jadi ada 2. Tugas tadi, SWOT tadi ya, seperti contoh-contoh yang kemarin, ke perusahaan. Kalau misalnya nilai jelek, kita sambil jalan, kita adakan UTS dengan pilihan ganda. Tapi setelah saya UTS selesai, nanti Ibu ini apa ya? Pak Indra ya? Pak Indra atau Pak Ibu Anissa ya? Ibu Masuk Anissa. Bu Anissa yang megang nanti ya, kalau dia udah selesai cutinya. Sekarang kan lagi cuti melahirkan. Gitu ya Fatin ya. Tugasnya cepat dibuat biar bisa masuk, kita masukkan ke IKU itu loh, disuruhnya ke IKU. Jadi nanti saya baca yang mana paling bagus, saya masukkan ke IKU contohnya. Ya. Itu bentuknya infografis atau makalah, Prof? Seperti yang kemarin itu dicontohkan itu ya, invoice ya. Apa bagaimana tuh? Yang kayak poster gitu ya, Prof? Kayak poster itu dua-duanya lah sama makalah ya. Berarti deadline-nya minggu depan atau gimana, Prof? Iya, minggu depan kita berarti nggak masuk. Jadi Oke, dari Prof. sekarang semuanya ngerjakan sehingga minggu depan kita bisa lihat sama-sama setelah minggu depan, bukan minggu depan ya. Minggu depan kan UTS ceritanya. Nah, libur nih kita. Nanti kalian mengerjakan tugas, kumpulkanlah minggu itu. Minggu depan tuh. Nah, minggu depannya kalau Bu Anissa belum masuk, sebelum kalian presentasi atau setelah presentasi, kita bahas nanti yang tugas-tugasnya itu. Ya. Gitu ya, Pak Tin ya. Baik, Prof. Ini Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya? Kenapa? Enggak, Prof. Kalau teman-teman ada yang mau bertanya, boleh langsung aja. Oh iya, silakan. Ini Ibu sekalian ini sih, 2 device, 2 layar, karena di Pasca juga ada rapat persamaan persepsi. Silakan, ada yang mau bertanya mengenai tugas? Boleh, silakan. Ibu izin bertanya terkait tugas untuk OTS-nya. Ya. Untuk tadi kan kalau nggak salah di awal Ibu sempat bilang terkait survei ya Bu. Untuk surveinya sendiri itu survei kita mencari data primer atau sekunder melalui jurnal-jurnal gitu ya Bu? Jadi misalnya Brilian ngambil ke perusahaan asuransi misalnya, atau ke perusahaan yang ada risikonya atau yang manajer risikonya atau sebagainya. Nah, di situ Berlan survei mengatakan apa kekuatan dari perusahaan itu. Jadi seperti biasa kita tahu dulu perusahaan itu bergerak dalam bidang apa ya. Biasa kan kita cerita bidang apa, kegiatannya apa. Nah, baru kita perhatikan juga apa sih kekuatan dari perusahaan ini, apa kelemahannya, dan sebagainya. Kayak contoh yang tempo hari. Tapi harus ada cerita juga asuransi itu, siapakah asuransi perusahaan itu. Nggak mesti perusahaan asuransi ya. Perusahaan itu mempunyai nama perusahaan apa, pendirinya apa, modal, kalau bisa modalnya silakan. Pendiri pertama siapa, dan saat ini siapa, visi misinya, kemudian ininya apa tuh, bagian-bagiannya. Nah, baru kita masuk kekuatan dan kelemahannya apa. Ya, itu ya, Berlian. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Yang lain gimana?
Ada yang mau bertanya? Kalau tidak kita akhirin ya. Karena jam 10 juga Ibu ada kuliah lagi. Mahasiswa bisnis digital juga pengantar manajemen. Bagaimana saya akhirin ya pertemuan kita dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, Patin udah foto ya? Sudah, Ibu. Oke, terima kasih. Izin live ya.